Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Awal tahun harus lebih kompak, lebih semangat. Anak-anak jangan bercanda mulu. Salam salam ya, duduk yang rapi. Kayak lagi, biar dapat berkah, salam, dapat rezeki besok. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila bihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العليم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus MC kita Bapak Ustaz Jalal, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan berpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua Masjid Jamiat Tawadud Bapak Ustaz Bambang Kunarto alhamdulillah hadir. Mudah-mudahan beliau segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua Majelis Taklim Nurul Hidayah dan juga Ketua Mushola Nurul Hidayah Bapak Ustaz Fadholi. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Qiraatul suratul Yasin Ustaz Fajar dilanjutkan bawa Pak Ustaz Ramli. Mudah-mudahan juga diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita Bapak Ketua RT ke-1, 2, 3, 4, dan 5 yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan umur panjang juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sahabat-sahabat kami ya yang hadir pada malam hari ini di Majelis Ta'limul Hidayah, mudah-mudahan dari rumah masing-masing menuju tempat yang mulia ini niatkan semata-mata karena Allah, memulai semangat di awal tahun baru 2006. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, umur panjang, diberkahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita panjatkan puji dan syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala, mengucap alhamdulillah di malam Sayyidul Lail, di hari pertama, malam yang kedua di tahun baru 2026. Allah takdirkan kita semua hadir pada malam hari ini. Masih ngantuk apa enggak nih? Enggak. Alhamdulillah malamnya pada tidur kan? Orang licik-licik hujan. Enakan tidur kan daripada ngayap, kagak enak. Allah takdirkan pada malam hari ini untuk hadir di masjid yang mulia ini, Majelis Ta'limul Hidayah, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita mencari ilmu yang tentunya fardhatun, paling wajib, sangat wajib untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan seluruh langkah kita dari rumah masing-masing, dari mulai yang tertinggi dari lantai 5, dari yang terjauh dari blok A1, A6, mudah-mudahan seluruh langkahnya menjadi kifarat terhadap dosa-dosa kita,
dan mudah-mudahan menjadi amaliyah ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, ialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umat yang mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir pada malam hari ini yang sedang sakit. Salah satunya Kiai Haji Ahmad Jubaidi, Ustaz Soleh, kemudian Pak Tarso ya kayaknya udah. Mas Harudin. Hasanuddin juga. Mudah-mudahan Allah angkat berbagai macam penyakitnya. Mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Mudah-mudahan beliau bisa sebagaimana melaksanakan aktivitas beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sambil ngaji boleh sambil makan. Anak-anak makan yang benar. Tidak boleh main-main itu, bukan pisangnya. Ya. Nggak boleh ribut. Kita doakan nih anak-anak kita yang hadir ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, kesehatan. Mudah-mudahan kelak kalian menggantikan Bapak Harun di sini semua ya. Untuk kalian bisa beribadah, untuk mencari ilmu sehingga kalian bisa melanjutkan majelis taklim ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang Allah berikan pada kita adalah berupa nikmat waktu. Itulah bangga. Betapa enaknya waktu yang Allah berikan pada kita, sehingga kita sudah berada di tahun 2026, baru kemarin aja kayak. Ini perkiraan waktu yang sangat cepat. Memang tahun baru Islam kita adalah bulan Muharram, dan ini bukan tahun kita. Tapi secara ilmiah ini disebut dengan tahun Masehi. Tahun Masehi itu disebut dengan tahun Syamsiyah. Tahun apa? Syamsiyah. Apa itu tahun Syamsiyah? Tahun yang didasarkan kepada perputaran bumi mengelilingi matahari yang disebut dengan revolusi bumi. Nih, bumi kita tuh berputar mengelilingi matahari. Berapa sekali putaran? 365 hari atau yang disebut dengan 1 tahun. Itu menurut ilmu fisika. Padahal dalam surat Yasin dijelaskan yang berputar itu apa? Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Sebenarnya kalau dalam surat Al-Quran itu wasyamsu tajri, matahari yang berputar. Kita lihat nih, kalau kita perhatikan matahari terbit di sebelah mana? Timur kan? Terbenam di sebelah mana? Barat. Berarti kalau kita lihat dari bumi yang berputar, yang bergerak itu matahari. Nih, terbit, terbenam. Alhamdulillah. Ini matahari Allah masih berikan tugas untuk menyinari bumi sesuai dengan lintasannya. Dari kata Qadirul Azizil Alim. Ya. Jalurnya. Nih hati-hati. Kalau matahari bertabrakan, kalau matahari paginya sudah tidak benar terbitnya, bukan lagi di sebelah timur, nggak tahu besok apakah dia terbitnya masih di timur atau di barat paginya. Wallahu a'lam. Untung aja hari ini pagi matahari itu masih terbit di sebelah timur. Kalau terbitnya di sebelah barat, apa yang terjadi? Kiamat. Itulah tandanya kiamat kubro, kiamat yang sangat besar. Maka oleh karena itu, betapa pentingnya waktu, sehingga Allah bersumpah demi waktu dalam surat Al-Asr, wal asri, demi masa, demi waktu.
Ngobrol aja kamu ya. Iya, makan sambil ngobrol. Wah, udah dia makan aja gitu tuh. Dengerin. Ini wawunya di sini waw kosam. Kata orang-orang yang santri ini wawunya waw sumpah. Wal asri, demi waktu. Nih kita biasanya nih kalau biasa kita disuruh ngaku apa enggak untuk memperjelas supaya dia percaya, dia sumpah. Biasanya huruf sumpah itu ada 3. Wallahi, tallahi, ya, Allah, demi Allah. Nih hati-hati kalau sumpah benar-benar orang biasanya kalau benar-benar percaya, kalau udah sumpah ya udah percaya aja. Tapi siapa yang melanggar sumpah, hati-hati. Ya, yang sumpah itu yang benar tuh demi Allah, tallahi juga demi Allah. Nggak ada sumpah pocong sebetulnya gitu kan. Tapi sakingnya ini nih ada kebiasaan sumpah pocong, tapi dia tetap sumpahnya adalah membaca Allah. Tapi hati-hati, jangan sampai dibiasakan apa-apa demi Allah, apa-apa demi Allah ya. Hati-hati. Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu banyak yang rugi. Hidup di dunia ini banyak yang rugi. Siapakah yang rugi? Adalah orang-orang yang melalaikan waktu. Betul enggak? Betul. Coba lihat malam semalam tuh, kita alhamdulillah di rusun semalam ketika orang-orang mungkin jarang di masjid-masjid berzikir berdoa, kebanyakan di HI Solo rame-rame, banyak orang berapa miliar satu malam yang dikeluarkan, bahkan triliunan. Untuk biaya konser di HI aja udah berapa miliar tuh. Sampai malam-malam hujan gerimis tetap ada di sana. Masih mending pemerintah melarang adanya apa? Adanya tidak boleh pesta kembang api, tidak boleh berpetasan. Betul Pak? Karena itu memang sebetulnya hal yang tidak boleh, hal yang mubazir. Betul apa enggak? Dan orang yang melakukan hal mubazir, innal mubazzirina kanu ikhwanash syaitan. Sesungguhnya perbuatan mudzakir itu adalah perbuatan syaitan. Jadi kalau orangnya pada malam hari itu melakukan hal-hal yang mubazir, berarti apa? Setan. Setan terbagi 2, minal jinnati wan nas. Dari setan apa? Setan jin dan setannya manusia. Mau disebut setan? Ya nggak mau. Orang-orang tidur enak. Akhirnya apa yang terjadi? Subuhnya kesiangan, banyak isaknya juga nggak sholat. Coba lihat tuh. Nggak tahu juga tuh alat kontrasepsi. Banyak lakunya banget, gak tahu siapa tuh malam-malam anak kita sampai kita juga pulang. Hati-hati itu. Mabok-mabokan juga di mana-mana ada aja. Mau kemana semalam tuh? Waduh. Jadi semalam itu, waduh, kalau diperhitungkan kira-kira banyak maksiatnya dan banyak doanya. Banyak maksiat yang taatnya paling berapa masjid, berapa majlis taklim yang habis malam itu apa habis itu berzikir dan berdoa. Sebenarnya apa? Untuk imbangin supaya apa? Supaya tidak terjadi Allah berikan bencana kepada kita semua. Nauzubillah. Karena dalam janji Allah dalam Al-Quran, wa ma kana Allahul mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah menurunkan suatu adab selagi kaum itu beristighfar. Kalau kaum itu masih ada beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan turunkan adab. Bersyukurlah kepada orang-orang yang di malam itu berzikir, beristighfar. Karena Allah akan melihat masih ada masjid atau yang beristighfar, berzikir, ya di Ar-Rahman juga di masjid-masjid. Allah pun, tapi kalau sudah semuanya maksiatan, tunggulah azab Allah yang sangat pedih. Lihat petasan naik ke atas, wah, dar. Apakah malaikat gak gedebok itu? Kalau malaikat di atas, waduh, marah banget kalau dibalikin tuh ya, petasan segala macam. Jangan ke petasan, tinggal turunin aja tuh galaksi-galaksi yang ada di atas, hancurin tuh batu-batu yang melayang-layang, tahu gak?
Di atas itu ada batu-batu yang melayang-layang itu. Kalau nabrak dengan bumi, hancur bumi ini. Itulah terjadinya kiamat. Maka Allah bersumpah demi waktu. Kenapa? Karena banyak manusia melalaikan waktu. Coba lihat, kita waktu hanya pakai ibadah hanya berapa jam? Ini paling banyak tuh majlis talim, alhamdulillah. Tadi kita mulai misalkan habis isya, sekarang isya jam 7 lewat 20 sekian. Jam 8 baru pada kumpul. Alhamdulillah, hitung aja dari jam setengah 8, setengah 9, setengah 10, paling banget jam 10. Alhamdulillah, bisa berapa jam? 2 jam setengah kan? Alhamdulillah, itu juga udah kayak kleyek-kleyek, udah ngantuk-ngantuk, aduh udah kagak betah. Kenapa? Kalau di majlis talim ya itu setannya itu benar-benar godanya. Kalau nggak dibawa gatal, nggak bisa diem. Kalau nggak lari ke apa? Nih, kemana? Ke mata dipulukin gitu, ngantuk. Coba lihat konser. Coba lihat gitu, waduh, ditonjolin tuh matanya tuh, ditanjol gitu. Pakai apa tahu? Pakai tongkat mungkin malaikat. Iya, itu bedanya. Ya, bedanya ketika orang yang taat pada Allah dengan maksiat banget sampai pagi juga, wah nggak bosan-bosan. Tapi di majlis talim 2 jam aja udah kelesak aja. Maklum, yang paling gampang ke neraka apa ke surga? Neraka gampang banyak tuh. Surganya yang mudah. Kita paling waktu dipakai sholat berapa sih sholat? Paling sholat kita hanya 5 menit aja udah paling lama. Apalagi kita begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kayak anak-anak udah gaji udah lari keluar. Padahal minimal kita baca istighfar, apalagi di bulan Rajab ya. Ini bulan baca tasbih subhanallah, hamdalah 33, takbir 33, la ilaha illallah 33, paling 5 menit beres tuh. Hanya 5 menit doang. Kalau dihitung berapa waktu coba sehari? 5 menit kali 5 nya 25 menit. Tambah kalau malam Jumat tambah 2 jam setengah. Berarti 2 jam setengah berapa tambah 25 menit? 3 jam pun kurang. Coba main catur berapa jam? Main catur blok. Paling enak itu. Ya, hiburan sih hiburan coba. Kalau belum main bisa sampai pagi tuh beres tuh. Main gaple, main catur. Kenapa anteng? Karena memang itu kalau lagi maksiat seperti itu, bermain seperti itu, kata setan ayo. Tapi kalau beribadah pada Allah, pantatnya dikasih paku, saya diam, nggak bisa diam, ya. Kemudian apa? Matanya diperlukin embuk supaya apa? Ngantuk. Itulah waktu kita. Betapa waktu hitung kalau usia kita misalkan 60 tahun, sehari kita hanya 25 menit. Ayo 5 menit sholat aja 25 menit. Hanya berapa ibadah kepada Allah? Maka kita orang-orang yang beriman harus pandai memanage waktu supaya waktu itu bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang, bagaimana caranya? Niatkan segala sesuatu kebaikan dengan menjalankan dengan mengiringnya waktu, niatkan semata-mata karena Allah. Coba lihat dari mulai bangun pagi jam berapa? Jam 4. Ada waktu tuh sholat tahajud berapa? 2 rakaat. Walaupun semalam tiap malam 2 rakaat, alhamdulillah. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat sampai waktu subuh. Sholat subuh berjamaah. Nah setelah subuh berjamaah sebelumnya sholat apa? Sholat sunnah fajar, sholat qobliyah subuh. Sholatul fajri ya khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat fajar itu adalah sholat yang paling baik daripada dunia dan isinya, paling kaya. Makanya kalau paling kaya itu dan isinya, sholatlah fajar. Emang fajar ya, itu yang suka gini bangunin, alhamdulillah ini baru bangun, ya baru tahrim, ya baru ada, ya baru qomat, akhirnya kesiangan. Apalagi subuh paling kesiangan, hampir berapa persen tanggal 1/2006 banyak yang nggak sholat subuh. Betul apa enggak? Jadi sholat subuhnya masih banyak kan di situ? Alhamdulillah. Karena kita tidur ngapain lah, tidur aja gitu. Coba itu
Nah kemudian bangun pagi-pagi olahraga, niatkan karena Allah olahraga. Mensanain konferensi supaya kita memberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang berikan kesehatan. Tuh ibadah pagi-pagi, langkahkan kaki kita untuk mencari rezeki yang halal. Perintah apa Pak? Perintah faridotun. Makanya niatnya harus benar. Begitu keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa, baca sholawat, baca ayat kursi, insya Allah Allah berikan kemudahan. Jalan setiap langkah ibadah, karena niatnya ibadah. Jadi setiap waktu kita bekerja itu, dari pagi kalau saya mungkin jam 7, jam 6, lewat jam 6 udah di sini, pulang sampai jam 15 beribadah, mencari rezeki yang halal. Tapi ketika kita mencari rezeki yang halal, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Harus dijadikan prioritas. Kalau kita mampu menjaga apa yang diberikan oleh Allah, sholat 5 waktu, gak usah khawatir, Allah akan jaga rezeki kita, insya. Ya sudahlah, ada waktu istirahat. Kalau kerja sekarang pagi di sini, sholat dulu. Ini aduh, udah kerja istirahat, bukannya sholat. Diam, ngerokok, kalau dicabut pada waktu itu gimana tuh? Nauzubil, gak usah. Kenapa? Kalau kita mencari rezeki yang halal dibarengi ibadah, insya Allah rezekinya berkah. Insya Allah tuh. Oh, udah berapa jam tuh? Ibadah lagi, sholat asar. Habis sholat asar, mau baca Quran sampai maghrib. Sholat maghrib berjamaah. Kalau kita mampu memanage, maka waktu itu tidak akan lalai bagi kita. Maka insya Allah waktu itu jadikan setiap waktu itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mampu memanage, kalau tidak memanage, innal insana lafi khusrin, manusia dia akan kelak, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi dunia dan akhirat. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang tidak rugi illal ladzina, kecuali orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Insya Allah kita semua orang yang beriman. Iman itu apa? Iman berasal dari kata amana yu'minu imanan. Iman itu artinya percaya. Apakah kita cukup hanya percaya? Tidak cukup. Al-iman tasdiqum bil qalbi. Iman itu yang pertama harus yakin dalam hati. Sekali dalam hati kita Allah adalah Tuhan kita, Muhammad adalah Rasul kita sampai kiamat, sampai kita mati, maka itu harus dijaga iman kita. Ini penting dalam hati kita. Bagaimana cara memperbarui iman dalam hati kita? Perbanyaklah kita membaca La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Itu afdhalul dzikr. Paling afdhal dzikir kita, fa'lam, ketahui, La ilaha illallah. Kenapa kita harus membiasakan? Dan ketika kita membacakan La ilaha illallah, connect dalam hati kita akan terasa di situ. Keyakinan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Kita berharap di akhir hayat kita mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Man kana akhiruhu La ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan La ilaha illallah, insya Allah masuk surga. Makanya kalau orang-orang yang mau meninggal dunia ini namanya ditalkinin dengan membimbing La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tapi kalau mau dekat nih,
Udah gitu Allah, 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 insya Allah husnul khatimah. Kita tahu tiap detik, tiap menit udah kasih rokok dia. Baru biarin anak kecil kasih rokok dan haram buat si bau mesti untuk kerja. Ya. Yang kedua wa qaulun bil lisan. Iman itu harus diucapkan dengan lisan. Kita mengucapkan syahadatul baik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ada yang nggak bisa syahadat di sini? Ajarin terus terpajar di sini. Ya, wajib nih. Ya, jangan mau pas nikah doang asyhadu aduh. Ya, asyhadu an la, bareng ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tuh 2 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa penting? Penting. Saya tanya, Abu Jahal, Abu Lahab, menurut dalam Al-Quran dia orang-orang mukmin apa orang kafir? Mukmin apa kafir? Kafir. Lahab orang kafir. Kenapa dia? Padahal dia pamannya Nabi. Kenapa dia sebut orang kafir? Bahkan diabadikan mulak dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin. Kenapa? Apakah dalam hatinya dia percaya kepada Allah? Saya tanya. Percaya dia. Apakah dalam hatinya dia percaya kepada Nabi Muhammad? Percaya. Tapi karena dia tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Kegengsiannya. Ya, gengsi dia, seorang tokoh kafir Quraisy, masa saya ucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Nabi Muhammad Rasulullah-Nya, tapi dia tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia termasuk orang-orang kufur. Kita alhamdulillah, orang tua kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, alhamdulillah, ya, sehingga kita pun keturunannya sebagai orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Maka ini harus turunkan juga ke anak-anak kita sampai kiamat. Supaya apa? Supaya kelak nanti di hadapan Allah, nih kita membawa bendera Rasulullah yang di belakangnya keturunan keberapa nggak tahu, cicit-cicitnya sampai belakang, keturunan yang sangat panjang sebagai umat Rasulullah, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tandanya umat Rasulullah kelak adalah bercahaya di mukanya. Kenapa bercahaya di mukanya? Karena senantiasa berwudu. Dia kasih maul, mau tidur bercahaya. Kenapa cahayanya? Pas dibuka main HP. Ya, oke. Yang ketiga, wa amalun bil arkan. Mengamalkan dengan seluruh anggota badan tubuh kita. Kita ngaku orang beriman kepada Allah. Jangan lupa sholat 5 waktu gak boleh ditinggalkan. Kita beriman kepada Allah, ta'lim. Kita beriman kepada Allah, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Insya Allah tinggal berapa hari lagi ya? 50 hari. 3 bulan apa? 50 hari lagi. Insya Allah kita akan berpuasa di bulan Februari. Kalau enggak 18 ya 19 Februari. 17. Ya, sekarang aja kita udah bulan Rajab ini udah panjang. Ya. Tuh, bentar lagi Rajab. Makanya kita senantiasa berdoa di bulan Rajab. Bagaimana doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Bareng semuanya. Allahumma barik lana fi Rajab
balighna ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma ya Allah, barik lana fi Rajab, semoga Allah memberikan keberkahan di bulan Rajab ini. Insya Allah. Selagi kita ngaji berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Ya Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'banan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban apa? Ada nisfu Sya'ban. Apa itu nisfu Sya'ban? Pertengahan bulan Sya'ban, di mana Allah kita akan memberikan catatan amal kebaikan kita, amal keburukan kita di bulan Sya'ban. Kalau kita orang-orang yang beriman, kelak nanti akan mendapatkan buku di sebelah kanan. Orang-orang yang tidak beriman, dia akan mendapatkan buku di sebelah kiri. Atau orang beriman banyak dosanya belah kiri, orang-orang kafir dari punggungnya kita. Na'udzubillah. Wa balighna ramadana. Semoga Allah sampaikan kepada bulan Ramadan. Ada saudara kita yang dulu bareng-bareng di bulan Ramadan, sekarang sudah tiada. Betul apa enggak? Coba lihat di rusun ini, 1 tahun ini berapa orang sudah meninggal dunia. Bukan di rusun doang, tetangga saya aja di kampung banyak banget. Karena udah mulai, apalagi di Sumatera, sehari berapa ratus kemarin itu, hampir 800 sekian yang meninggal, yang hilang berapa ya. Kita tahu kan, satu aja di kereta tuh tabler tempat minum tuh yang harganya berapa hilang, ngoceh dia di TikTok, satu orang petugas keretanya dipecat. Ini ratusan orang yang meninggal di sana akibat apa tuh? Bencana alam, karena akibat manusia illegal loggingnya dan sebagainya. Ada gak diumumkan pejabatnya mundurin diri, pejabatnya dipecat? Tidak ada. Itulah ya saudara-saudara kita banyak udah yang meninggal dunia tuh. Mudah-mudahan mereka dimampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu kapan menyusul. Yang jelas kita pasti mau lari kemana? Lari ke timur, ke barat, kemana? Yang namanya kematian pasti akan mati. Tergantung duluan, nggak apa-apa lah. Kita belakangan. Besar Padoli ya. Apalagi yang usianya udah sekian. Kita kan ingin berharap apa? Ingin berharap wa taubatan qoblal maut. Ingin berharap dari kita, bertaubatlah sebelum meninggal dunia. Tidak ada orang yang mau meninggal dunia tiba-tiba dia ya kayak bapak saya dulu mau ke mana, dia samperin saudara-saudara minta maaf, silaturahmi. Ada yang begitu ya, datang tolong maafin saya ya, maafin. Kenapa? Ingin dosa-dosa dengan manusia terus minta maaf gitu. Nggak bisa. Kalau dosa dengan Allah beristighfar. Tapi manusia yang baik, pokoknya kita kalau sebelum tidur dia renungkan, refleksi apa? Maafin aja deh semua, apapun yang punya dosa kita maafin, biar kita tenang. Betul apa enggak? Kalau semua manusia seperti itu saling memaafkan semuanya, insya Allah akan mudah. Insya Allah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Kalau dosa dengan Allah, berbanyak istighfar aja kong, minimal 70 kali. Kenapa kita 70 kali? Dosa kita aja lebih dari 70 kali. Astagfirullah dengan Allah. Tapi dengan manusia, selagi kita tidak saling memaafkan, Allah tidak memaafkan. Tapi manusia yang sombong tidak mau memaafkan. Jadi kita bersyukur, insya Allah mudah-mudahan kita wabalighna Ramadana, disampaikan pada bulan Ramadan. Kenapa sih kita akan senang dengan datangnya bulan Ramadan? Itulah kesempatan kita untuk meningkatkan amal yang ibadah kita. Tadi yang disebut dengan wa'amalun bil arkan. Kalau dalam surat Al-Asr tadi apa? Wa'amilus sholihah, beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amal kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini salah satu kehebatan umat Rasulullah adanya bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan Allah lipat gandakan kebaikan, nilai sunnahnya saja jadi wajib, apalagi wajibnya. Berapa enggak? Ada sholat namanya sholat taraweh. Kita pun rajin beramal, tiap malam kita sholat, tiap malam kita beramal.
baca Qurannya pun tuh mulai disiapin Quran yang bulukan dulu kemarin setahun. Insya Allah kayak di bulan Ramadan mak kita apalah lumayan 30 juz gitu membaca Qurannya, baru hafalin surat Al-Ikhlas aja mau lihat ya. Karena mau boro-boro coba. Dan yang terpenting saudara-saudara kita sudah di situ tahu di alam kubur. Ya, mereka tahu apa yang kita tahu. Bahkan di malam Jumat itu mereka datang untuk ke rumah-rumah keluarganya. Alhamdulillah kalau di sini keluarganya sedang ngaji begini dia senang sekali. Bagi tadi dibaca di Yasin. Insya Allah sampai. Kalau nggak sampai tanya nanti balik lagi ke sini. Ya, Insya Allah. Dan kita pun tidak tahu sebetulnya. Penting kita lakukan saja susahnya. Apakah kita amalan ibadah kita itu siapa yang saat ini menjamin amalan kita diterima atau tidaknya? Kita tahu kan? Tergantung nanti. Yang penting kita udah tahu patokannya saja aja dulu gitu kan. Yang penting niatnya ikhlas karena Allah. Wabaliknya Ramadan. Semoga Allah menyampaikan di tinggal 50 hari lagi. Bersyukurlah kita sampai ke bulan Ramadan. Di rusun aja kita udah 23 tahun, kontraknya 2 tahun lagi. 25 tahun nggak tahu, semoga yang terbaik ya 25 tahun nggak tahu Pak diambil sama aja apa mau lanjut. Apakah kita suruh sewa? Kata si Erwin gitu kan? Kalau sewa bebanin lagi tuh naik lagi mau nggak mau tuh. Ayo, belum punya rumah mudah-mudahan di tahun 2006 ini kita punya rumah. Amin. Berkah. Makanya apa? Ingin dimudahkan rezekinya itu kita beribadah kepada Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, ibadah kepada Allah, apapun yang kita Allah akan dekat kepada kita. Apapun kita minta Allah akan berikan pada kita semua. Jadi jangan enak-enak terus di rusun ya. Ya, walaupun kita pernah di rusun kalau tapi saya yakin di sini. Walaupun rumahnya di rusun di blok A, blok B, tapi dia punya perumahan di Rajek, perumahan di Tangerang di sana. Alhamdulillah. Mobilnya pun banyak di sini, kira-kira aja nih ada di rusun. Wih, rumahnya banyak di sana. Tapi alhamdulillah ya 23 tahun di sini anak-anak kita nih, anak-anak Padoli aja alhamdulillah udah pada sarjana semua, dari PNS semua atau murid-murid kita. Saya senang bangga ya. 23 tahun. Saya pensiun di sini 6 tahun lagi. Papiat pensiun dari perpanjang udah lewat 60 sekian. Saya nggak tahu 6 tahun di sini lagi. Ya. Insya Allah saya juga ngambil lagi rumah Bapak Ibu di 33 nanti, tapi belum diisi. Kenapa? Bolak-balik capek juga kan gitu kan. Karena anak saya kan juga ada kuliah di sini nih, bilang mentori nanti. Ya, sekarang di sini tetap cinta rusun. Karena ya 23 tahun di sini, alhamdulillah ada perubahan anak-anak kita. Kita kan berharap generasi kita. Dulu, nih nostalgia Bapak Ibu, Bapak-bapak, 23 tahun dulu ada harapan nggak kita? Berada di Kaliake, saya ingat waktu itu tuh datang ke rumah masing-masing, ada pindah ke sini kerjanya apa begini gitu, ada yang bolak-balik kan. Tapi jelas sekarang bersyukurlah alhamdulillah dalam waktu 23 tahun ternyata anak-anak kita, minimal anak-anak kita alhamdulillah udah pada kerja. Amin. Anak-anak kita bahkan sekarang udah punya anak lagi, udah sekolah lagi di sini. Aduh, bener nih ya, Tomo doang nih yang belum ada jodohnya nih. Ini mau doang nih, jadi lagi yang lain. Bener. Nih, yang murid-murid angkatan pertama kedua anaknya udah kelas 2, kelas 3 di sini tuh, Pak. Ini dari generasi ketiga mungkin gitu ya. Alhamdulillah ada harapan, ada anak-anak kita alhamdulillah ada yang jadi guru, berarti alhamdulillah ya. Anak-anak kita yang jadi ustaz. Ibnu itu dulu murid saya tuh, alhamdulillah gitu ya. Di sini ya, ada beberapa, ada yang jadi polisi, ada yang jadi TNI. Berputarnya sini, berputarnya waktu, kita berada di sini. Alhamdulillah tiap malam Jumat kita doakan. Alhamdulillah anak-anak kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumben diam kemana? Ternyata hilang anak-anak kita. Bersyukurlah kalau ada anak-anak mau diri, gak apa-apa dia bercanda sedikit apa. Alhamdulillah. Tapi jangan salah, anak-anak yang tadinya biasa kayak gini bahkan naik kelas jadi polisi, ya. Yang penting terus doakan anak-anak kita, karena kita juga tahu berapa tahun lagi di sini. Nah, kita sudah lihat masih adakah rusun Cinta Kasih, masih adakah majlis taklim di sini? Nggak tahu. Namanya punya orang, ya bersiap-siaplah. Ya kalau kita nggak punya rumah di sono, persiapkan rumah kita kelak. Rumah yang abadi, rumah yang selama-lamanya akan ditempati. Hanya ukurannya berapa? Ukurannya hanya 2 kali 1 ya.
Jangan bangga tuh dengan Pajero yang bagus, yang ini tetap aja dibawa ambulan ke sana, yang dibawa keranda ke sana. Jangan bangga dengan baju ratusan juta harganya, yang dipakai apa kain kapan itu ingat. Tapi insya Allah yakinlah kalau kita Allah takdirkan semua terus ngaji, terus belajar beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita disampaikan bulan Ramadan ikfir lana dunubana, insya Allah kita akan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hasin maqasidana, kalau sudah diampuni oleh Allah insya Allah akan berikan kemudahan apa yang kita hajatkan, ya, apa yang kita minta. Makanya kita jangan pelit-pelit, ya, waktu kita untuk pada Allah. Bangun tuh jam 2, ini bangun kecing doang, wudu lah, sholat tahajud lah, doakan anak istri kita. Pada bapak-bapak bangun coba ayo dong bangun gitu dong, ya. Udah tua nih kita nih, usia kita semakin tua. Saya nambah, saya udah 49 tahun, nambah setahun sekarang. Tuh, nggak terasa kan? Udah semakin tua ya udah 63, 49, 50, 60 sekian, nggak ada yang 80, 70 pun jarang. Pasti kita akan mati. Nah itulah kita persiapkan, ya. Dan yang terakhir, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Orang yang tidak akan rugi di dunia dan akhirat selain tadi beramal soleh, melaksanakan perintah Allah, jadikan setiap aktivitas semata-mata karena Allah, itu adalah merupakan amal soleh. Gak usah takut, pekerjaan apapun yang penting halal. Ojek alhamdulillah halal, ya, sopir driver halal, insya Allah. Niatkan sebagai Allah, sambil nyupir baca selawat gak apa-apa, salatullah salamullah, baca istighfar, terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu watawasau bil haq, mari kali menasehati di dalam hak. Nih, kita punya keluarga, seorang ayah tanggung jawab loh, anaknya udah sholat belum, bisa ngaji gak, istrinya pakai kerudung gak. Kalau istrinya mau pakai kerudung ya udah siap-siap, nanti kamu pasti pakai kerudung. Ini terakhir, kalau misalkan gak mau sholat pasti kamu akan disolatin. Kalau kamu gak mau ke masjid pasti dibawa ke masjid untuk sholatin, ya. Nanti semuanya pasti akan seperti itu. Itu bagian daripada nasihat kita, saling mengingatkan tetangga kita, apalagi ketua RT minimal tuh 40 nih, warga 1, warga 2 diingetin, yo ngaji, diingetin jangan lupa sholat, jangan lupa, itu tanggung jawab. Dan insya Allah selalu mengingatkan kita, kewajiban kita mengingatkan. Tapi kalau udah diingatkan dia gak mau juga, ya udah urusan. Istri kita, aduh capek banget, udah malam didoain, ya Allah mudah-mudahan istri yang taat dan dia sholat, enggak juga. Kamu sholat, kamu istri sholat, ayo sholat, kita sholat, tapi dia enggak juga. Ketika tanggung jawab di akhirat kita tidak akan berat, karena sudah ngajak, udah dibeliin mukenanya kan, udah dibeliin sarungnya kan, anak-anak kita ngajiin juga kan, itu bebas tanggung jawab. Tuh, kepala keluarga tanggung jawabnya di keluarga nih, anak istri, ya, istri masih ada tanggung jawab nih, anak kita sendiri, diri kita pun akan bertanggung jawab kan. Bagi ketua RT nih 40 ini udah diajak belum? Coba baik sampai silaturahmi, yuk pengajian, gak apa-apa. Yang penting udah pernah ngajak. Ketika nanti di yaumul kiamah dia gak mau, tuh tanggung jawab, jangan nuntut ke saya. Ya, gak apa-apa, Pak RT-nya sendiri aja masuk surga. Ya ada beberapa warganya ikut, yuk kita masuk surga. Ya kamu gak mau sih dulu diajakin. Betul apa enggak? Semakin tinggi nih RW, alhamdulillah Pak RW keliling. Alhamdulillah dia kasih tahu tuh. Minimal dia keliling di majelis taklim, imbauan dan sebagainya. Apalagi udah luas semakin gede, apalagi udah camat, wah tinggi lagi, apalagi presiden. Kalau presidennya bohong gimana tuh? Waduh, ijazah aja nggak beres-beres ya, aduh. Ya, gimana pertanggungjawaban di dunia pun sudah susah, apalagi pertanggungjawaban di akhirat. Sudahkah kita menyeru kepada kebaikan? Sudahkah kita menyeru supaya dia tidak berbuat kemaksiatan? Yang terpenting saling mengingatkan. Watawasau bis sabr, tentunya dengan penuh kesabaran. Ya berapa kali kita ingatin enggak juga, ya sudah.
Itulah kesabaran kita sampai di situ. Tapi yang penting kita sudah mengingatkan, maka semua hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya surat Al-Asr. Waktu mudah-mudahan kita mengawali di tahun 2026. Yuk kita lebih baik lagi. Yuk kita lebih semangat lagi. Yuk lebih rajin lagi ibadahnya. Yang tadinya belat betong sholatnya jarang-jarang, ayo minimal sholat sendiri. Udah sendiri sholat berjamaah, tambahin sholat sunnahnya, tambahin tahajudnya, dan juga doanya untuk anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Al-Fatihah.